sarjana, dan pasca sarjana tahun akademik 2022-2023 Universitas Bina Dharma. Hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, segera dimulai. The graduation ceremony for diploma, bachelor, and master degree of academic year 2022-2023 Universitas Bina Dharma, Wednesday, the 31st May 2023, will commence. Prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin, dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma, dipimpin oleh Fani Lestiana. The national anthem, Indonesia Raya, followed by all the audience, and continued with Mars Bina Dharma, led by Fani Lestiana.
Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Dharma, yang terhormat Ibu Dr. Sunda Ariana MPD MM. Moment of silence led by the Honorable Rector of Universitas Bina Dharma. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Bangsa
Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Pembukaan sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma dilanjutkan dengan pidato wisuda. Yang terhormat Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda tunggal wisuda diploma, sarjana dan pasca sarjana Universitas Bina Dharma pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023, secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Beliau akan bergabung bersama kita nanti siang karena pagi ini beliau masih ada tugas yang harus dikerjakan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar Master of Science, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Beliau juga akan bergabung nanti siang untuk merasakan kebahagiaan bersama kita. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, yang terhormat pemimpin Bank Sumsel Babel, BRI, terima kasih sudah hadir, dan para pemimpin bank ini akan memberikan apresiasi dalam bentuk tabungan dan cindramata kepada para wisudawan yang berprestasi. Yang terhormat para tamu undangan, para wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen, dan karyawan, serta tentu saja yang sangat saya cintai dan sayangi, para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah diberikan izin oleh gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan wisuda didampingi orang tua maupun keluarga lainnya setelah 2 tahun dan 4 kali melaksanakan wisuda tanpa didampingi orang tua. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan profil lulusan Universitas Bina Dharma. Jumlah total lulusan Universitas Bina Dharma sejak berdiri tahun 1993 berjumlah 27.229 orang. Dan hari ini Universitas Bina Dharma kembali meluluskan 292 orang. Dan ada 18 orang wisudawan terbaik. Lulusan kali ini merupakan lulusan periode Mei 2023 dan wisuda kali ini berkesan karena salah satu wisudawan terbaik yang nanti juga akan memberikan pesan dan kesan adalah
Saudara Intan Fitriani Wulandari Mkom. Saudara Intan, izin silakan berdiri. Beliau adalah karyawan dari LL2 Dikti dan ini merupakan cerminan bahwa Universitas Bina Dharma dipercaya oleh L2 Dikti dan masyarakat. Hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan, Universitas Bina Dharma kini berusia 29 tahun dan pada Desember 28 tahun ini nanti akan mencapai 30 tahun. Diprakarsai oleh almarhum Profesor Insinyur Haji Bohari Rahman Master of Science, almarhum Profesor Dr. Haji Zainuddin Ismail SEMM, Bapak Yudi Amiuddin dan almarhum Andi Effendi pada tanggal 28 Desember 1993 Yayasan Bina Dharma didirikan. Maksud dan tujuan didirikannya yayasan ini antara lain untuk turut serta secara aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan turut serta membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring berjalannya waktu atas segala usaha dan prestasi semua unsur, ada 3 sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika atau STEMIK Bina Dharma, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Dharma, dan juga Sekolah Tinggi Bahasa Asing Geraha Dharma digabung menjadi universitas pada tanggal 7 Juni 2002. Tuntutan untuk peka dan cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, terobosan dan inovasi, serta komitmen menghasilkan lulusan yang andal dan siap bersaing, baik dalam dunia kerja secara global, nasional, dan internasional. Alhamdulillah saat ini Universitas Bina Dharma memiliki 21 program studi, yaitu 4 program studi vokasi, 12 program studi strata 1, dan 5 program studi strata 2. Saat ini Universitas Bina Dharma didukung sebanyak 217 dosen lulusan dalam dan luar negeri. Gelar magister sebanyak 164 dosen dan gelar doktor sebanyak 53 dosen. Dengan jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Sebagai prestasi Universitas Bina Dharma pada tanggal 25 Mei 2023, kita baru saja mengukuhkan Profesor Dr. Insinyur Haji Syarifuddin Master of Science sebagai guru besar bidang ilmu teknik sipil dan lingkungan. Silakan izin berdiri, Prof. Sungguh prestasi yang luar biasa. Jadi saat ini profesor yang aktif di Universitas Bina Dharma ada Profesor Dr. Marsudi Kisworo, silakan berdiri, Prof. Beliau adalah profesor pertama bidang ilmu komputer di Indonesia dan beliau sebagai anggota BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih, Prof. Dan Profesor Waspodo, Master of Education, PhD. Beliau tidak hadir. Dan Profesor Haja Isna Wijayani, Master of Science, PhD.
Terima kasih. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Universitas Bina Dharma mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 dalam meningkatkan jumlah profesor khususnya melalui program percepatan jabatan fungsional profesor, dan insya Allah jumlah profesor di Universitas Bina Dharma akan terus bertambah. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang saya banggakan. Sejalan dengan harapan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, Universitas Bina Dharma optimis untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam meraih berbagai prestasi. Izinkan saya menyampaikan beberapa prestasi yang sudah didapat oleh Universitas Bina Dharma. Yang pertama, klasterisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Bina Dharma sejak tahun 2019 sampai 2023 sudah ada pada klaster utama, dan ini adalah klaster yang tertinggi pada penelitian. Penghargaan dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi aktif program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai institusi kontribusi peningkatan kekayaan intelektual. Peringkat pertama perguruan tinggi swasta terbaik se-Sumsel berdasarkan EduRank, UniRank, Webometric, dan 4ICU. Dan yang terakhir yang baru saja kita terima pada tanggal 29 Mei 2029 di Yogyakarta adalah Anugerah Merdeka Belajar sebagai perguruan tinggi pengelola beasiswa afirmasi pendidikan tinggi terbaik dalam acara puncak peringatan Bulan Merdeka Belajar tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Prestasi-prestasi tersebut sungguh membanggakan dan ini membuktikan bahwa Universitas Bina Dharma bermutu, bertekad maju untuk tetap unggul, dan lulusan Universitas Bina Dharma mampu bersaing dan berkompetisi secara global, nasional, dan internasional menempuh karir bergengsi di dunia kerja. Sebagai tambahan informasi, saat ini Universitas Bina Dharma sedang menyiapkan 1 orang mahasiswa untuk mengikuti sandwich program ke Australia dan akan segera berangkat mengikuti program tersebut. Hadirin yang berbahagia, hari ini melalui acara prosesi wisuda, kami Sivitas Akademika sebagai orang tua pengganti selama putra-putri Bapak dan Ibu menimba ilmu di Universitas Bina Dharma, menyerahkan kembali putra-putri kebanggaan, putra-putri kesayangan Bapak dan Ibu dalam keadaan beriman, sehat, cerdas, berilmu, dan siap meneruskan cita-cita perjuangan memasuki dunia kerja. Banyak pelajaran, cerita, pengalaman, pengorbanan yang telah dilalui Bapak Ibu. Dan hari ini bagi para wisudawan serta keluarga Bapak dan Ibu tentunya merupakan hari yang sangat istimewa karena dapat mengikuti prosesi penting dari pencapaian suatu jenjang akademik di perguruan tinggi. Untuk itu, saya atas nama keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma mengucapkan selamat atas keberhasilan orang tua, suami, atau istri yang akan memperoleh gelar diploma, sarjana, ataupun gelar magister. Para wisudawan yang kami banggakan dan kami cintai, wisuda bukanlah purna tugas sehingga saudara berhenti belajar, namun sebaliknya, ilmu yang sudah saudara dapatkan akan terus dikembangkan dan dilanjutkan
untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan yang semakin kompleks. Seperti tema wisuda hari ini, mewujudkan generasi Z yang siap menghadapi era disrupsi digital. Era disrupsi digital membawa perubahan besar secara fundamental karena hadirnya teknologi digital baik di Indonesia maupun global. Era disrupsi digital tidak hanya mengubah wajah media dan industri yang mendukungnya, tetapi juga mengubah cara kita berkomunikasi, sikap, dan perilaku di hampir setiap bidang kehidupan, termasuk dunia kerja. Untuk menghadapi tantangan gejolak tersebut, saudara harus memposisikan diri sebagai objek perubahan. Saudara harus meningkatkan kualitas diri, baik hard skill maupun soft skill sebagai makhluk biologis dan sosial. Ketidaksiapan menghadapi era disrupsi digital akan membawa dampak negatif dalam memasuki dunia kerja. Berbekal ilmu dari dalam kampus Universitas Bina Dharma dan di kampus melalui program Merdeka Belajar kerja secara langsung sebagai persiapan karir. Selain itu, program Wira Usaha Merdeka yang saudara ikuti juga mampu membantu wawasan saudara dalam meningkatkan kemampuan berwirausaha. Selamat berjuang di masyarakat, bekerja keraslah dalam menapaki kehidupan. Jaga selalu alma mater Universitas Bina Dharma dimanapun kalian berada. Itu kepada kami. Dan bagilah cerita perjalanan menuju sukses kepada adik-adikmu di Universitas Bina Dharma. Dan juga datang dan kembalilah untuk terus menimba ilmu di Universitas Bina Dharma. Dengan gelar akademis yang berhasil disandang saudara dan dengan kompetensi yang diraih, kami mengharapkan serta memberikan kontribusi apabila selama saudara kuliah di Universitas Bina Dharma ada tutur kata, perilaku, dan layanan kami yang kurang berkenan di hati para wisuda. Om Santi 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 Om. Doa oleh yang terhormat Bapak Edi Supratman MKom. Words of prayer by Bapak Edi Supratman MKom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bersama-sama berdoa semoga acara wisuda Universitas Bina Dharma hari ini dibarokahi Allah dan berjalan lancar. Ala hajniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Profesor Insinyur Haji Bukhari Rahman MSc wa ila ruhi Profesor Dr. Haji Zainuddin Ismail SEMM. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yamdari zala wazika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, kesuksesan terbaik, amal terbaik, dan pahala terbaik. Allahumma ya Allah, anugerahkan kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan ilmu yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikanlah ilmu tersebut bermanfaat bagi kami, sehingga menjadi arif dan bijaksana diri kami dalam menjalani kehidupan ini. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rezeki yang halal bagi kami yang mampu menolong atas akhirat dan dunia kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para guru, dosen kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma ya Allah, tak layak kami meminta lebih kepadamu, karena sesungguhnya Engkau telah memberi sangat banyak kepada kami. Namun berikanlah kesejukan di hati kami, sebagai tanda Engkau mendengarkan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma fir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana sirara. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Scientific Oration by Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syarifuddin MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Sumatera Selatan, Wali Kota Palembang, dan yang kami banggakan Bu Rektor Universitas Bina Dharma. Saya selalu memanggil beliau ini adalah Profesor, insya Allah sebentar lagi akan Profesor. Amin. Ketua Yayasan Bina Dharma, Pendidikan Bina Dharma Ibu Linda, Wakil Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma, dan yang paling penting hari ini adalah seluruh wisudawan, wisudawati, dan keluarga yang saya cintai dan banggakan, serta hadirin undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara di Indonesia secara geologis, itu terletak
pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, negara kita yang kita cintai ini mendapat julukan sebagai Ring of Fire atau lingkaran api Pasifik. Hal inilah menjadi faktor di Indonesia sering terjadi bencana. Bencana sendiri itu diartikan sebagai peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, bahkan kehilangan nyawa dan harta benda. Sementara mitigasi sebagai langkah antisipasinya. Oleh karena itu, judul yang saya berikan adalah perubahan iklim dan mitigasi bencana. Kalau bencana alam sebagai peristiwa akibat faktor geologis, ada 3 faktor. Yang pertama pergerakan lempeng bumi atau geologis, klimatologis itu adalah cuaca atau iklim, dan ekstraterestrial atau benda luar angkasa. Kalau kita lihat kemarin-kemarin banyak sekali bencana seperti bencana banjir. Ya. Nah, itu salah satu dari faktor klimatologis. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Baik itu bencana alam, bencana ulah manusia maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau di masyarakat. Kalau mitigasi sendiri itu bertujuan mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang, mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap masyarakat, penduduk, mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian dari aspek ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik. Kalau kita lihat di Sumatera Selatan, dari dulu rumahnya banyak yang berdiri dengan tiang atau rumah panggung, terutama di sepanjang sungai atau aliran sungai, di mana rumah panggung tersebut digunakan sebagai mitigasi sebetulnya dari bencana di daerah aliran sungai. Namun demikian, kita lihat dari pertumbuhan, perkembangan dari hari ke hari dan sampai saat ini rumahnya sudah diganti dengan rumah yang permeable atau dengan beberapa struktur yang masif. Sehingga inilah yang salah satunya penyebab terjadinya banjir atau bencana di daerah aliran sungai. Nah, kalau kita berbicara masalah mitigasi itu sendiri, itu dibagi 2. Yang pertama kita kategorikan sebagai mitigasi struktural. Dan yang kedua adalah mitigasi non-struktural. Kalau mitigasi struktural itu upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Salah satu misalnya kita ada membuat kolam, embung, ya, kemudian waduk. Dan sekarang di Sumatera Selatan itu sudah dibangun bendungan 3 di Haji di Oku Selatan. Itu salah satu dari aspek struktural, jadi prasarana fisik yang dibangun. Jadi waduk kolam retensi tersebut
itu adalah mengurangi dan mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, kita tahu ada alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Dan ini selalu diupdate data-datanya, terutama di daerah Yogyakarta, di mana semua data ya, itu terekam dengan baik. Tujuannya adalah untuk mendeteksi terjadinya gunung meletus. Dan yang ketiga adalah istilah ini sering kita dengar, early warning system. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhannya, perkembangannya, early warning system ini adalah salah satu bentuk untuk mencegah sebelum terjadinya bencana. Salah satu contoh adalah di dalam transportasi kereta api. Sebetulnya ini bisa dikembangkan dan insya Allah di Bina Dharma itu akan dikembangkan berbagai bentuk early warning system di bagian-bagian misalnya banyak sekali di transportasi laut, di transportasi sungai, dan terutama di transportasi darat. Kemudian kita juga mendengar, pernah melihat ada bangunan tahan gempa. Dari Universitas Gadjah Mada sudah membuat prototipe bahwa untuk daerah-daerah Jogja itu dibangun struktur bangunan tahan gempa. Ya. Kalau kita lihat bahwa mitigasi struktural itu tidak lepas dari mitigasi non-struktural. Di mana mitigasi non-struktural itu merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana dengan kebijakan dan aturan. Ya, baik melalui peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, maupun bahkan peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, untuk undang-undangnya sendiri, kita sudah punya undang-undang penanggulangan bencana. Ya. Selain itu adalah pembuatan rencana tata ruang kota. Seharusnya kita selalu mengupdate peta rencana tata ruang kota dan wilayah, ya, baik di provinsi maupun di kota dan kabupaten. Hadirin yang saya hormati, kita tahu bahwa bencana dapat diprediksi. Sebetulnya dapat diprediksi secara alamiah dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga kita perlu suatu pola atau langkah strategis dalam menghadapi bencana dan perlu dievaluasi secara terus-menerus. Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama, baik dari aparat pemerintahan maupun masyarakat. Dan yang kita lihat memang perlu peran masyarakat di dalam hal yang sekecil apapun bencana yang terjadi. Dan strategi yang dapat dilakukan untuk upaya mitigasi bencana antara lain pemetaan wilayah. Karena pemetaan wilayah ini sangat penting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana. Kita lihat di Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi bukan hanya di daerah lowland, tapi juga di daerah pegunungan atau di upperland. Ya, contohnya di Pagar Alam. Tahu-tahu terjadi longsor. Ya, ini merupakan perlunya suatu peta wilayah yang rawan bencana. Pemetaan akan tata ruang yang diperlukan
agar tidak memicu gejala terjadinya bencana. Biasanya kita sering terlambat atau kadang-kadang lupa bahwa sebelum terjadi bencana kita harus siap-siap. Sekarang memasuki musim kemarau. Dan hal ini akan terjadi bencana apa? Bencana kebakaran hutan. Ini harus diantisipasi. Peta yang dihasilkan biasanya belum tersosialisasi dengan baik. Peta wilayah bencana belum terintegrasi. Dan peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya. Selain itu, pemantauan tingkat kerawanan. Istilah di dalam pemetaan tingkat kerawanan atau vulnerability bencana pada setiap daerah akan sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi kemungkinan terjadinya bencana. Pemantauan tingkat kerawanan bencana dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur agar tetap memperhatikan AMDAL. Pertanyaannya adalah, apakah setiap pembangunan infrastruktur sudah ada ANDAL dan AMDALnya? Nah, ini harus diperhatikan. Ini menjawab apa saja yang disampaikan oleh Pak Gubernur pada saat pengukuhan. Beliau mengatakan faktor-faktor alam tidak bisa disalahkan, tetapi manusianya ialah yang merupakan faktor penentu di dalam melakukan suatu rencana, dan apabila manusianya diperhatikan atau memperhatikan kondisi, maka akan kita bisa antisipasi semua yang akan terjadi. Dan yang lebih penting lagi adalah penyebaran informasi. Di sini saya tahu ada alumni dari komunikasi. Penyebaran informasi dilakukan antara lain memberikan poster dan leaflet, di mana setiap yang kita berikan merupakan suatu warning kepada masyarakat bahwa kita jangan lengah di dalam nantinya kalau akan terjadi bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di kawasan tertentu. Tentu koordinasi pemerintah daerah sangat berperan dalam penyebaran informasi ini. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, belum lagi provinsi, kabupaten, kota, dan terus sampai ke daerah yang bawahnya. Yang lain adalah sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Ini terkait dengan penyuluhan, hampir sama dengan penyebaran informasi. Sekarang kita lihat apakah ada antisipasi dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan ini ya, kepada masyarakat. Kemudian pelatihan itu difokuskan kepada tata cara. Kalau terjadi bencana, bagaimana menyelamatkan jiwa dan mengungsi. Ya. Dan kita sering lihat ya di kegiatan kejadian-kejadian yang sebelumnya ya, selalu terjadi kurang cepat tanggap masyarakatnya. Ya. Bingung mau kemana kalau terjadi bencana. Ini yang perlu. Lain kalau di negara Jepang, dia setiap bulan selalu dilakukan pelatihan penyebaran informasi kalau seandainya terjadi gempa bumi bagaimana. Karena di Jepang itu sangat rawan akan gempa. Dan yang saya perhatikan adalah bagaimana peringatan dininya. Jadi early warning itu kita untuk memberitakan hasil pengamatan secara terus-menerus. Ya. Apabila kita sudah punya tools atau alat untuk early warning, maka itu harus diupdate
per hari, per bulan, bahkan setiap minggu pun kalau perlu dilakukan updating. Peringatan dini disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberi kesadaran masyarakat dalam menghindari diri dari bencana. Ya. Contoh misalnya terjadi tsunami, ada yang naik ke gunung nanti ada gempa, turun lagi, kemana mereka? Ini yang perlu dilakukan secara akademik, ya, secara di masyarakat itu sangat perlu sekali. Kalau terjadi bencana, apa yang harus dilakukan? Sekarang kita berbicara masalah penanganan bencana itu sendiri. Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah pemahaman penuh akan sifat daripada bencana itu. Dalam setiap negara dan daerah, tipe bahaya yang dihadapi tentu juga akan berbeda-beda. Beberapa negara rentan terhadap banjir, termasuk di Indonesia dan di Sumatera Selatan di Kota Palembang. Yang lain memiliki sejarah tentang kerusakan badai tropis, dan yang lain dikenal sebagai daerah gempa bumi. Nah, berdasarkan siklus waktunya, dibagi menjadi 4 kategori penanganan bencana. Mitigasi terhadap awal penanggulan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak dari bencana tersebut. Jadi mitigasi itu adalah kegiatan sebelum bencana terjadi. Salah satu contohnya adalah membuat peta wilayah rawan bencana yang pernah saya sebutkan, pembuatan bangunan tahan gempa dan seterusnya, dan penanaman pohon, ya, penghijauan. Tapi terus terang saja ini tidak rutin dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Misalnya memperingati Hari Air Dunia, rame-rame menanam pohon. Hari Lingkungan Hidup, rame-rame menanam pohon. Sebetulnya secara rutin dan periodik itu bisa dilaksanakan. Kemudian kesiapsiagaan itu merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum, sekaligus upaya mengurangi tingkat resiko. Respon adalah salah satu upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh bencana. Biasanya tahap ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana. Rencana penanggulan bencana dilaksanakan dengan fokus pada upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Kemudian pemulihan merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Di sini saya lihat ada alumni dari psikologis, ya, psikolog. Jadi di sini peran yang sangat vital bagi seorang psikolog untuk mengurangi atau memulihkan kondisi masyarakat yang terkena bencana. Sebetulnya kita sudah banyak mengenal, ada beberapa di dalam pemetaan, ya, secara geografis ada sistem informasi geografis. Ini merupakan sebuah sistem yang berbasis komputer, ya, yang sering digunakan baik dalam menganalisis, ya, maupun dalam praktiknya di masyarakat. Tapi kadang-kadang beberapa penelitian, ya, di daerah-daerah tertentu jarang dan bahkan dianggap sepele bahwa
peta yang sudah dibuat sedemikian rupa harusnya menjadi dasar untuk kita siap-siap kalau terjadi bencana. Tadi kita berbicara masalah mitigasi bencana alam. Sekarang yang non alam juga ada. Ya. Jadi bencana non alam itu bisa saja menjadi suatu akibat dari misalnya wabah. Gagal teknologi juga termasuk mitigasi bencana non alam. Sering kita dengar dan kita lihat penggunaan HP pun itu kalau seandainya terjadi berulang-ulang terjadi ledakan atau terjadi kerusakan dengan sifat yang sama, itu merupakan mitigasi bencana non alam. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama adalah menyiapkan masyarakat, ya, termasuk aparat pemerintah, khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektoral, untuk memahami risiko bila wabah terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Menyiapkan produk hukum, ini yang penting untuk mendukung upaya pencegahan, respon cepat serta penanganan bila wabah terjadi. Menyiapkan infrastruktur untuk upaya penanganan, seperti sumber daya manusia yang profesional, sarana pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, logistik, serta pembiayaan operasional. Kemudian upaya penguatan surveillance epidemiologi untuk mengidentifikasi faktor risiko dan menentukan strategi intervensi serta penanganan maupun respon dini di semua jajaran. Kemudian mitigasi bencana sosial. Mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memelihara stabilitas, ketentraman dan ketertiban. Ini penting ya, untuk mendukung kelangsungan demokratisasi politik ya, dengan keberagaman aspirasi politik, serta ditanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengembangkan supremasi hukum dengan menegakkan hukum secara konsisten, jujur dan berkeadilan. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatnya perlindungan, penegakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Mohon maaf kalau ada yang ASN jangan tersinggung. Dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi, melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadirin yang saya hormati, karena sudah saya di warning, tadi saya ngomong warning, sekarang saya di warning oleh panitia. Terpaksa saya potong, mohon maaf. Kalau kemarin saya ditegur oleh Pak Gubernur, sekarang saya ditegur panitia. Hadirin yang saya hormati, undangan yang saya muliakan. Terpaksa saya potong ada beberapa hal, tapi yang sangat penting bagi kita di sektor-sektor mana saja, ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah sektor perairan, ya. Saya ulangi, perairan. Karena kita, Kota Palembang ini, daerahnya adalah daerah perairan. Jadi dalam upaya mengurangi dampak iklim, ini yang sangat penting saya kira, terhadap sumber daya air antara lain, teknologi modifikasi cuaca. Ya. Jadi yang dilakukan oleh Mbak apa itu salah satu bentuk yang saya tidak tahu ya, dan saya tidak paham. Yang jelas kalau kita untuk mengarahkan hujan, ya bukan hanya dilakukan oleh doa-doa, tapi juga dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi teknologi modifikasi cuaca itu diperlukan. Ya. Yang tadinya kering
diturunkan hujan dengan doa-doa juga, ya. Kemudian di sektor transportasi, hal ini digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor energi dan transportasi. Jadi kita seharusnya menggunakan bahan bakar yang lebih bersih dan serta mengoptimalisasikan energi terbarukan yang meliputi energi angin, energi panas bumi dan energi bumi, ya, mengoptimalkan pengganti minyak bumi. Nah sekarang kita rasakan di daerah, kalau nggak salah ya Prof. Marsudi, di Jakarta itu, di daerah Kota Tua, itu sudah dilakukan dengan menggunakan energi listrik, dapat menekan 3.100 karbon dioksida, dan ini penting bagi kita di Kota Palembang, ya. Strategi ini untuk mengolah penggunaan kendaraan pribadi ke pola transportasi umum yang rendah karbon. Ini penting sekali. Ya, jadi kita perhatikan nanti bahwa di sektor transportasi itu kita sudah merubah nantinya, mencoba untuk merubah, karena saya tahu ya semua alumni ini akan bergerak di masyarakat. Dan cobalah dari hal-hal yang saya katakan tadi, kenapa kita lakukan perubahan iklim dan bencana alam. Jadi hal ini saya kira perlu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat, setidak-tidaknya bekal bagi seluruh alumni nantinya wisudawan dan wisudawati dalam bergerak ke depannya. Ya, pada prinsip kalau saya terus terang saja nanti bagaimana, ya, jangan bagaimana nanti. Kalau nanti bagaimana kita sudah punya roadmap, sudah punya rencana. Nanti tahun depan, ya alhamdulillah apa yang saya lakukan ini sudah terjadi dan terwujud. Saya tahun 2023 harus profesor, alhamdulillah. Ya, berkat kita nanti bagaimana, jangan bagaimana nanti. Sebelum saya menutup, mungkin saya akan memberikan semangat kepada wisudawan dan wisudawati. Izin Prof. Sunda, kalau saya katakan Bina Dharma, jawabannya bermutu. Baik, oke? Bina Dharma. Bina Dharma. Bina Dharma. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf kalau ada salah dalam menyampaikan orasi ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan ahli madya, sarjana, dan magister Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Para wisudawan dimohon berdiri. The inauguration of Diploma, Bachelor, and Master Degree of Universitas Bina Dharma, led by the Rector of Universitas Bina Dharma. Graduates, please rise. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya, Rektor Universitas Bina Dharma, hari ini, Rabu tanggal 31 Mei 2023, melantik saudara-saudara lulusan jenjang studi Strata 2 Program Pasca Sarjana sejumlah 43 orang, lulusan jenjang studi Strata 1 Fakultas Sosial Humaniora sejumlah 95 orang, Fakultas Sains Teknologi sejumlah 142 orang,
dan Fakultas Vokasi sejumlah 12 orang. Palembang, 31 Mei 2023. Rektor Universitas Bina Dharma, disilakan duduk kembali. Rector of Universitas Bina Dharma, please be seated. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Sambutan. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Please welcome the Head of Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Keynote speech by the Head of Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Bismillah. Ke pasar pagi mencari ikan. Ikan dimasak dengan cumi. Saya sampaikan salam penghormatan. Salam penghormatan menjalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pagar Alam ke Tanjung Batu, yang tidak jawab salam pecahnya lagi buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam, kue putu, yang jawab salam mudah-mudahan didoakan tidak buntu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Dharma, Ibu Linda Usriana SS MSI, dan seluruh pengurus Yayasan Bina Dharma. Yang saya banggakan, Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM. Kita doakan sebentar lagi penyebutannya udah di depannya ada nama Profesor Doktor gitu ya. Para wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan seluruh tenaga pendidik, dosen di lingkungan Universitas Bina Dharma, serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Bina Dharma. Saya juga ingin menyapa profesor baru kita, Profesor Ahmad Syarifuddin. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir kemarin Pak, sedang perjalanan dinas. Tapi mudah-mudahan penambahan guru besar di Universitas Bina Dharma ini menjadi indikasi peningkatan mutu di Universitas Bina Dharma, dan insya Allah akan tertular kepada dosen-dosen yang lainnya. Pertama-tama, mari saya ucapkan selamat kepada yang terhormat, yang saya muliakan, Bapak Ibu, orang tua wali, wisudawan-wisudawati yang hari ini hadir di ruangan ini, serta yang berbahagia tentu para wisudawan-wisudawati,
baik itu program sarjana maupun program magister. Ada 2 orang Bu Rektor dari LDikti Wilayah 2 yang hari ini diwisuda program magister. Dan ini juga menandakan bahwa LDikti Wilayah 2 percaya pada UBD karena staf LDikti Wilayah 2 juga menempuh pendidikan di UBD. Pertama, tentu kita sudah sepatutnya untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya kita selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk terus menjalankan aktivitas kita, termasuk kegiatan kita pada hari ini. Shalawat tering salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada para orang tua wali dari wisudawan-wisudawati atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu semua menyelesaikan pendidikan di Universitas Bina Dharma, baik itu di jenjang sarjana maupun di jenjang magister. Saya yakin bahwa pencapaian dari putra-putri Bapak Ibu semua itu adalah satu impian yang dulu pernah Bapak Ibu impikan ketika mengantarkan putra-putri Bapak Ibu ke Universitas Bina Dharma. Dan alhamdulillah hari ini impian Bapak Ibu semua sudah terwujud dengan tadi dilantiknya putra-putri Bapak Ibu menjadi seorang sarjana ataupun menjadi seorang magister. Dan saya berdoa semoga putra-putri Bapak Ibu dapat terus mewujudkan mimpi-mimpi Bapak Ibu selanjutnya untuk masa depan putra-putri Bapak Ibu dan juga tentu untuk masa depan keluarga Bapak Ibu semua. Ucapan selamat kedua saya sampaikan kepada Bu Rektor dan jajarannya serta seluruh sivitas akademika Universitas Bina Dharma atas selesainya proses akademik dari wisudawan-wisudawati hari ini. Dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu dosen berikan kepada mahasiswa selama 4 tahun, selama 2 tahun, atau kalau yang disayang sama dosennya mungkin ada yang 5 tahun, kalau sangat disayang mungkin 6 tahun, kalau sangat-sangat disayang bisa 7 tahun biasanya ya. Itu artinya dosen-dosennya sayang dengan Anda semua. Ya. Tapi alhamdulillah rasa sayang dosen-dosen Anda semua itu terbukti hari ini dengan diwisudanya Anda pada hari ini. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kepada wisudawan-wisudawati selama berada di Universitas Bina Dharma akan menjadi catatan amal kebaikan bagi Bapak Ibu semua. Ucapan selamat ketiga tentu saya sampaikan kepada Anda semua yang diwisuda hari ini, yang mungkin sejak subuh tadi sudah mulai berdandan untuk mengenakan pakaian kebesaran sebagai seorang sarjana atau seorang magister. Saya ucapkan selamat juga telah mengakhiri proses akademik ini dengan paripurna. Tapi sesungguhnya memang proses akademiknya berakhir, tidak ada lagi pesan-pesan ataupun WA dari dosen pembimbing Anda yang menanyakan mana revisi skripsinya atau mana revisi tesisnya. Mulai hari ini tidak ada lagi. Tetapi sesungguhnya hari ini adalah awal dari perjalanan panjang Anda sebagai manusia pembelajar sepanjang hayat. Pada hakikatnya, capaian Anda hari ini bukan hanya dengan disematkannya gelar akademik di belakang nama Anda, tetapi sesungguhnya lebih dari itu, Anda hari ini dinobatkan sebagai manusia pembelajar sepanjang hayat. Artinya Anda
diminta untuk terus belajar meskipun proses akademik Anda di Universitas Bina Dharma sudah berakhir. Tetapi proses akademik Anda selanjutnya ada di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kerja Anda, di lingkungan keluarga Anda, ataupun di lingkungan masyarakat di mana Anda tinggal. Proses akademiknya terus berjalan di sana. Agar Anda bisa terus menjadi manusia pembelajar, pertama yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda adalah bahwa memang hari ini Anda resmi boleh menyematkan gelar di belakang nama Anda. Anda menjadi sekelompok manusia Indonesia yang langka, manusia Indonesia yang terdidik, diidentikan dengan gelar akademik itu. Biasanya, ini biasanya, tapi mudah-mudahan tidak ada di ruangan ini. Seseorang ketika dia merasa lebih dari orang-orang di sekitarnya, akan muncul rasa sombongnya. Merasa lebih baik dari orang-orang berjasa dalam hidupnya, orang tuanya. Nah, ketika itu tertanam dalam hati Anda, maka Anda akan sulit untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Kunci utama untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat itu sungguhnya adalah harus selalu menjaga diri agar rendah hati, tidak sombong. Dengan rendah hati, Anda mau menjadikan orang-orang di sekitar Anda sebagai guru Anda. Mau menjadikan lingkungan Anda dimanapun Anda berada sebagai sekolah Anda. Sehingga Anda terus dapat menjadi manusia yang terus belajar. Belajar hal-hal dalam kehidupan, belajar hal-hal dalam keterampilan kompetensi di tempat kerja. Kalau Anda punya rasa tinggi hati, sombong, maka akan sulit untuk menjadikan tujuan pendidikan sebagai manusia pembelajar sepanjang hayat, itu akan sulit Anda lakukan. Oleh karena itu yang pertama, tetaplah rendah hati agar Anda bisa mau menerima pembelajaran dari siapapun dan dimanapun Anda berada. Yang kedua, agar Anda bisa terus menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat adalah Anda harus belajar untuk terus berterima kasih. Mendoakan orang-orang yang Anda telah berkontribusi dalam hidup Anda. Siapa dia? Yang pertama tentu orang tua Anda. Tanpa mereka, tanpa usaha mereka, tanpa pengorbanan mereka, Anda tidak akan ada di ruangan ini pakai pakaian kebesaran sebagai seorang sarjana wisudawan wisudawati. Tanpa mereka, Anda tidak akan sampai ke titik ini. Jadi, mulai sekarang, biasakan untuk mendoakan orang tua Anda. Mendoakan mereka dan memohon restu kepada mereka. Memang doa restu orang tua itu tidak akan menghilangkan masalah. Tetapi ingat, dengan doa restu orang tua Anda akan tenang dalam menghadapi masalah. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Anda untuk terus mendoakan orang tua Anda, berterima kasih kepada mereka karena usaha mereka, pengorbanan mereka menjadikan Anda sampai kepada titik ini. Yang kedua, doakan juga para dosen-dosen Anda. Mereka sudah berbagi ilmu dengan Anda. Selama tadi ada yang 4 tahun, ada yang 5, atau yang agak lama-lama sedikit begitu ya. Selama kurun waktu itu mereka sudah berbagi ilmu kepada Anda. Oleh karena itu, doakan mereka agar mereka terus dapat diberi kekuatan, kesehatan sehingga bisa terus berbagi ilmunya
kepada adik-adik tingkat Anda. Dengan demikian, Anda menempatkan orang tua Anda, guru-guru Anda pada posisi yang terhormat, sehingga restu, doa restu mereka nanti akan menjadikan Anda tenang ketika menghadapi masalah. Pesan saya yang ketiga adalah carilah keberkahan ilmu. Anda sudah dididik di Universitas Bina Dharma untuk mendapatkan kompetensinya. Akan terasa keberkahannya kalau Anda bisa mendapatkan 3 hal dari ilmu yang Anda dapat selama Anda berkuliah di Bina Dharma. Cirinya ada 3 kalau ilmu itu berkah bagi Anda. Tapi keberkahan ilmu itu tidak akan Anda dapat kalau Anda tidak mendapat restu, keikhlasan dari orang yang memberi ilmu. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, doakan orang tua dan guru Anda agar Anda mendapat restu sehingga nanti keberkahan ilmunya akan Anda dapatkan. Apa cirinya? Yang pertama, kalau ilmu itu berkah, maka dengan ilmu itu akan memperbaiki kualitas hubungan Anda secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, ilmu itu akan menjadikan Anda semakin menunduk bahwa yang kita miliki ini belum ada apa-apanya dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan ilmu itu kualitas hubungan Anda dengan Pencipta akan semakin baik. Secara horizontal dengan ilmu itu tadi Anda tetap rendah hati. Kualitas hubungan Anda dengan orang tua Anda, dengan saudara-saudara Anda, dengan kolega Anda juga akan semakin baik. Ilmu itu akan berkah kalau kualitas hubungan Anda secara vertikal dan horizontal itu kualitasnya semakin baik. Yang kedua, keberkahan ilmu itu akan terasa, Anda akan rasakan kalau dengan ilmu itu maka Anda akan terus bermanfaat, menebar manfaat di tengah-tengah masyarakat, dimanapun nanti Anda berkiprah. Kalau Anda bisa terus menebar manfaat pada masyarakat, pada orang lain, maka itu adalah salah satu ciri dari keberkahan ilmu yang Anda dapatkan. Karena sungguhnya yang paling baik di antara kita adalah yang paling bermanfaat untuk orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga, keberkahan ilmu itu dicirikan dengan ketenangan jiwa Anda. Anda tidak sombong, Anda tidak tinggi hati, Anda terus merunduk, terus justru dengan ilmu itu Anda merasa kurang, haus dengan ilmu, terus belajar, mengaplikasikan konsep tujuan pendidikan menjadikan Anda manusia pembelajar sepanjang hayat. Dengan ilmu itu Anda merasa lebih tenang lagi, maka sungguhnya 3 hal itulah yang akan mencirikan bahwa ilmu yang Anda dapatkan adalah ilmu yang berkah. Saya berharap sekali bahwa Anda wisudawan-wisudawati bisa terus mengejar keberkahan ilmu, dan yakinlah dengan keberkahan ilmu itu nanti Anda akan semakin baik lagi, semakin hebat lagi, semakin bermanfaat lagi bagi orang-orang di sekitar Anda. Terakhir pesan saya adalah bahwa Anda dilantik sebagai seorang sarjana, sebagai seorang magister, dan akan menyandang status alumni Universitas Bina Dharma. Lulusan perguruan tinggi itu biasanya disebutnya alumni, bukan mantan. Kalau mantan ketemu lagi tidak mau ya, noleh. Gitu. Tapi ini alumni, artinya ada ikatan Anda dengan alma mater Anda.
Oleh karena itu, saya berpesan, jaga terus nama baik alma mater Anda. Bagaimana caranya? Teruslah untuk berkarya, berinovasi, berprestasi di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan kerja Anda. Kalau Anda melakukan hal-hal baik, Anda memberikan manfaat kepada lingkungan Anda nanti dimanapun Anda berada, dengan sendirinya Anda akan ikut membesarkan nama baik alma mater Anda. Tetapi sebaliknya, kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak terpuji di luar sana, maka otomatis juga Anda telah merusak reputasi alma mater Anda. Oleh karena itu, jaga terus nama baik alma mater Anda dengan terus menebar manfaat kepada orang-orang di sekitar Anda. Mudah-mudahan dengan itu Anda akan menjadi manusia pembelajar yang terus haus akan ilmu-ilmu dan berusaha untuk mencari keberkahan ilmunya dengan mendapatkan restu dari orang-orang yang memberikan ilmu kepada Anda. Dengan demikian, insya Allah Anda akan sukses dan kami selalu mendoakan kesuksesan Anda di masa-masa yang akan datang. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan seorang guru ketika melihat murid-muridnya jauh lebih sukses dari guru-gurunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berkarya, untuk terus memberikan manfaat kepada orang lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Bina Dharma atas tambahan guru besarnya, Prof. Ahmad Syarifuddin di bidang teknik sipil. Mudah-mudahan nanti akan segera menyusul guru besar baru. Kita doakan Bu Rektor juga akan segera mendapatkan guru besar. Kemudian ada Pak Tata dan Ibu Nurli, mudah-mudahan segera nanti akan menjadi guru besar. Kemudian juga Bapak Ibu, orang tua wali yang saya hormati, Universitas Bina Dharma 2 hari yang lalu Bu ya, baru mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai pengelola beasiswa afirmasi dari teman-teman kita, beasiswa adik Papua. Ya, jadi teman-teman kita dari Universitas Bina Dharma mendapatkan penghargaan sebagai pengelola terbaik untuk beasiswa adik Papua ini. Beberapa kali saya berkunjung ke Universitas Bina Dharma, saya temui teman-teman dari Papua, mudah-mudahan ada juga yang di wisuda hari ini, belum ada Bu ya? Belum ada, tapi beberapa kali saya hadir di Universitas Bina Dharma, saya lihat wajah-wajah mahasiswa dari adik Papua ini ceria, artinya mereka betah dan senang untuk berkuliah di Universitas Bina Dharma, dan itu dibuktikan dengan penghargaan yang didapat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selamat untuk itu, mudah-mudahan ini akan menjadikan UBD lebih baik lagi dalam pengelolaan beasiswa, tidak hanya dari adik Papua, dari beasiswa kementerian lainnya. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun politik. Oleh karena itu, saya ingin berpesan kepada kita semua, tidak hanya dosen dan wisudawan-wisudawati, tapi Bapak Ibu semua yang hadir di sini, untuk terus menjaga kerukunan kita, menjaga agar tali persaudaraan kita sebagai sama-sama anak bangsa untuk selalu rukun, apapun pilihannya. Itu semua adalah proses demokrasi yang harus kita jaga bersama agar kerukunan kita tetap terjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi negara kita, melindungi pemimpin-pemimpin kita sehingga kita bisa segera bertransformasi
menjadi salah satu negara maju di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua wali, mahasiswa, wisudawan wisudawati atas raihan capaian dari putra-putri Bapak Ibu semua. Selamat juga kepada Universitas Bina Dharma atas paripurnanya proses akademik wisudawan wisudawati, dan selamat juga para wisudawan wisudawati. Mudah-mudahan hari ini menjadi langkah awal yang sangat baik bagi masa depan Anda. Demikian, karena tadi saya buka dengan pantun, izin ya, saya tutup juga dengan pantun. Bandar udara ada di Talang Betutu, jembatan Ampera ada di Tujuh Ulu. Kalau Anda ingin kuliah yang bermutu, UBD pilihan nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 bersama dengan Rektor Universitas Bina Dharma dan Ketua Yayasan Bina Dharma. Selanjutnya, foto bersama kepada seluruh wakil rektor beserta jajarannya. Penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of postgraduate program Universitas Bina Dharma. Rector and the Director of Postgraduate Program, please proceed to the designated place.
Daftar wisudawan program studi manajemen S2, program pasca sarjana Universitas Bina Dharma, nama predikat, konsentrasi manajemen keuangan, Eli Yusma Hartuti, sangat memuaskan. Muhammad Hardes Elvar Wandi, dengan pujian. Abdur Rosi, dengan pujian. Afaf Laudita, dengan pujian. Konsentrasi manajemen pemasaran, Imam Faisal Adi Negara, dengan pujian. Konsentrasi manajemen pendidikan, Puji Laraswati, dengan pujian. Konsentrasi manajemen sumber daya manusia, Koko Harbinter, sangat memuaskan. M. Ramdhani Irfan, sangat memuaskan. Bella Syafitri, sangat memuaskan. Damaida Hatina, dengan pujian. Hani Tri Yulianti, dengan pujian. Indah Permatasari, dengan pujian. Dendi Deviansa, dengan pujian. Ilham Sidik, dengan pujian. Reza Wijaya, dengan pujian. Imam Al-Hadi, dengan pujian. Helpina, dengan pujian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar wisudawan program studi Teknik Informatika S2, program pasca sarjana Universitas Bina Dharma. Nama dan predikat, konsentrasi Enterprise IT Infrastructure. Erwin Satriansyah, memuaskan. Fajar Prayoga, sangat memuaskan. Ria Aprinda, sangat memuaskan. Muhammad Fajar, dengan pujian. Surta Wijaya, dengan pujian. Jumino Vario, dengan pujian.
Khadijah Tahira dengan pujian. Yusria Lenita Sari dengan pujian. Muhammad Ilham dengan pujian. Rike Sucihati sangat memuaskan. Yuli Aprianti dengan pujian. Tri Gunendro dengan pujian. Intan Fitriana Wulandari dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisudawan Program Studi Ilmu Komunikasi S2, Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Nama predikat Wawan Darmawan, memuaskan. Ihsan Al-Qodrisyah, memuaskan. Ralin Hairunisa, sangat memuaskan. Mauliana Asri, sangat memuaskan. Intan Fuji Lestari, dengan pujian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Daftar wisudawan Program Studi Teknik Sipil Strata 2, Program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Nama predikat konsentrasi struktur dan bahan. Heri Susanto, sangat memuaskan. Sigit Handoko, sangat memuaskan. Konsentrasi geoteknik, Arhab, dengan pujian. Putri Indasari, sangat memuaskan. Konsentrasi sumber daya air, Rustam Effendi, memuaskan. Nopa Riansah, memuaskan. Rismai Bianti, dengan pujian. Karina Natasha, sangat memuaskan.
Terima kasih. Direktur Program Pasca Sarjana disilakan kembali ke tempat. The Director of Postgraduate Program, please be seated. Penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir Sarjana Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Dekan Fakultas Sosial Humaniora disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of the Faculty of Social Humanities Universitas Bina Dharma. The Dean of the Faculty of Social Humanities, please proceed to the designated place. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Manajemen Strata 1. Alfianti Rahmaini dengan pujian. Ayu Marmianti sangat memuaskan. Eka Ramadanti Sibarani sangat memuaskan. Fajar Niasta Putra Dohona sangat memuaskan. Gunawan sangat memuaskan. Iin Kuniarsi sangat memuaskan. Hairunisa sangat Arneta dengan pujian. Nopri Ariansa sangat memuaskan. Patrio Zona Putra sangat memuaskan. Rama Waluyo sangat memuaskan. Ripandi sangat memuaskan. Risa Jumita sangat memuaskan. Sania Rizky Royanti sangat memuaskan. Siska Ciswati sangat memuaskan. Dengan pujian. Sonia Nasito sangat memuaskan. Syahrialdi Pratama Putra sangat memuaskan. Terima kasih.
Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora Program Studi Akuntansi Strata 1. Anggi Suryani, sangat memuaskan. Ceria Trinanda Bucika, sangat memuaskan. Dina Anggraini dengan pujian. Erlinda Adi Sintia dengan pujian. Febriansa dengan pujian. Icahya Robika, sangat memuaskan. Laudia Oktarini, sangat memuaskan. Laura Monica, sangat memuaskan. Muhammad Hadi Kurniawan, sangat memuaskan. Melsi Aziz, sangat memuaskan. Miftahudin, sangat memuaskan. Miska Wananda dengan pujian. Niti Kurniasari, sangat memuaskan. Fitri Sesi Emi Dianti, sangat memuaskan. Suci Ayu Putri dengan pujian. Tobi Mandala Putra, sangat memuaskan. Wahid Ruhiat dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora Program Studi Ilmu Komunikasi Strata 1. Nama predikat Aji Bayu Sadewa, sangat memuaskan. Al-Hazaz Zuhurga, sangat memuaskan. Julian Finaldi Mustar, sangat memuaskan. Muhammad Farid Hidayatullah, sangat memuaskan. Muhammad Naufal Rizkullah, sangat memuaskan. Nyoman Oka Budiarta, sangat memuaskan. Rindi Pulungan, sangat memuaskan. Syahrul Akbar, sangat memuaskan. Winarti dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora Program Studi Psikologi Strata 1. Nama predikat
Agung Sadewa sangat memuaskan. Ajeng Kusuma Wardani sangat memuaskan. Alif Abdullah sangat memuaskan. Anissa Fortuna dengan pujian. Aris Maulana sangat memuaskan. Dia Islami Putri sangat memuaskan. Dwi Andika sangat memuaskan. Elpa Meiliana sangat memuaskan. Erikson Saing sangat memuaskan. Fadli Ramadan sangat memuaskan. Fernando Ferdiansa sangat memuaskan. Haris Kurnianto dengan pujian. Intan Marlinda sangat memuaskan. Jepri Saputra sangat memuaskan. KGS Sulaiman sangat memuaskan. Mazidawati dengan pujian. Melinda sangat memuaskan. Muhammad Dhani Pratama sangat memuaskan. Mukti Wahyudi sangat memuaskan. Nur Fadli Meliana Putri dengan pujian. Restika dengan pujian. Ria Nurjana dengan pujian. Riri Oktavianti dengan pujian. Rian Atalla dengan sangat memuaskan. Rizka Ayu Wulandari sangat memuaskan. Rusti Simatupang sangat memuaskan. Cynthia Merinda dengan pujian. Siti Fatimah sangat memuaskan. Siti Khadijah dengan pujian. Siti Nuraisyah dengan pujian. Suci Mayangsari sangat memuaskan.
Tri Wulandari Febrianti, sangat memuaskan. Umi Kalsum dengan pujian. Umi Komalasari, sangat memuaskan. Demikian, terima kasih. Wisudawati Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nama, predikat, Putri Sukma Balkis dengan pujian. Daftar Wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Olahraga, Strata 1. Nama, predikat, Endra Yuniarto, sangat memuaskan. Nova Nurhairun Nisa, sangat memuaskan. Okta Riyadi, sangat memuaskan. Randy Septiano, sangat memuaskan. Rico Jacob dengan pujian. Terima kasih. Daftar Wisudawati Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Sastra Inggris, Strata 1. Nama, predikat, Anita dengan pujian. Mutia Putri, sangat memuaskan. Sydney Eriska Vilada, sangat memuaskan. Zara Zetira dengan pujian. Zuhnia Izza Nadifa dengan pujian. Terima kasih. Rektor dan Dekan Fakultas Sosial Humaniora, disilakan kembali ke tempat. Rector and the Dean of the Faculty of Social Humanities, please be seated. Lagu hiburan oleh Paduan Suara Universitas Bina Dharma. Special performance by the choir of Universitas Bina Dharma.
Sarjana Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma, Rektor dan Dekan Fakultas Sains Teknologi, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of the Faculty of Science Technology Universitas Bina Dharma, Rector and the Dean of the Faculty of Science Technology, please proceed to the designated place. Daftar wisuda predikat Ahmad Fauzi Sadnan Baihaqi dengan pujian. Aka Alika dengan pujian. Aldi Syawal sangat memuaskan. Alvin Rosidi sangat memuaskan. Amir Hamzah sangat memuaskan. Anaisti Sartana Putri sangat memuaskan. Anisha Dinda Mawaddah sangat memuaskan. Ari Depriansyah sangat memuaskan. Arif Budiman sangat memuaskan. Arif Budiman sangat memuaskan. Bramevio Kibran Husaini sangat memuaskan. Cutranti Dwi Sintia dengan pujian. Dani Arbeno sangat memuaskan. Depta Rahma Mulia dengan pujian. Dian Cahyadi dengan pujian. Dila Marsolina sangat memuaskan. Ella Nurlaila sangat memuaskan. Erik Reynaldo Aditama sangat memuaskan. Fadila Akbar dengan pujian. Feni Novianti sangat memuaskan. Vicky Setia Pradana sangat memuaskan. Ganda Kopatra sangat memuaskan. Gustriani Puwarti sangat memuaskan. Hilan sangat memuaskan. Ike Sapitri sangat memuaskan. Istiqomah dengan pujian. J. Yehezikal Karuskali sangat memuaskan. Joshua Septiawan Sirait sangat memuaskan. Juliana Trinita Sinaga sangat memuaskan.
Haimana Chandra, sangat memuaskan. Emrido Ardo, sangat memuaskan. Miki Wiranda, sangat memuaskan. Monica Aprilina, sangat memuaskan. Muhammad Dimas Galuh Nugraha, dengan pujian. Muhammad Anip Farhan, sangat memuaskan. Muhammad Bakti Fajri, dengan pujian. Muhammad Kresna, sangat memuaskan. Muhammad Naufal Rizki, sangat memuaskan. Muhammad Ramadan Kurniawan, sangat memuaskan. Muhammad Rezki Alfarobi, sangat memuaskan. Musadi, dengan pujian. Nabila Pasha, dengan pujian. Nabila Devina Audralia, sangat memuaskan. Nana Misrina, dengan pujian. Nani Rahmawati, sangat memuaskan. Nauro Nazhifa, sangat memuaskan. Nisa Aprina Maris, sangat memuaskan. Nofriyadi Mukminin, sangat memuaskan. Oktaviana Destri Lestari, sangat memuaskan. Oktavianti, sangat memuaskan. Putri Saraswati, dengan pujian. Putri Cindy, sangat memuaskan. Rahjan Saputra, sangat memuaskan. Rana Putra Sawindo, sangat memuaskan. Rani Tri Kurniasi, sangat memuaskan. Refsan Deltavis, sangat memuaskan. Randy Ronaldo, sangat memuaskan. Reza Rahmanda, sangat memuaskan. Riko Rahmadoni, sangat memuaskan. Rizka Oktama, sangat memuaskan. Robudin, sangat memuaskan. Rosa Aulina, sangat memuaskan. Sonia Ashari, sangat memuaskan. Fema Reta Dori Istaringga, sangat memuaskan. Via Sukma Cendani, sangat memuaskan. Wahyu Ramadan, sangat memuaskan. Widya Purnama, sangat memuaskan. Yosita Fadila, sangat memuaskan.
Terima kasih. Daftar Wisuda Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Nama, predikat. Apri Setia Arindi, sangat memuaskan. Alhu Waladan Naufal Solihan, sangat memuaskan. Andri Ramadoni, sangat memuaskan. Arif Atala, dengan pujian. Dwi Melina, dengan pujian. Irfan Febrianto, sangat memuaskan. Ishak Juarsa, sangat memuaskan. M. Taufik Rahmatullah, dengan pujian. Muhammad Faisal, sangat memuaskan. Muhammad Hafidur Rahman, sangat memuaskan. Muhammad Mirza Ramdoni, dengan pujian. Pandu Dharma Putra, dengan pujian. Surya Adisa Putra, dengan pujian. Terima Subhan Perbawa, sangat memuaskan. Wanhar, sangat memuaskan. Zainuri, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar Wisuda Fakultas Sains Teknologi Program Studi Teknik Sipil Straskan. Alvin Sapca Johan, dengan pujian. Anneke Putri, dengan pujian. Azwar Edward, sangat memuaskan. Boris Bernhard Tambun, sangat memuaskan. Chandika Trinita Atma, dengan pujian. Des Valdi Pratama, dengan pujian. Gilang Muhammad Fajri, sangat memuaskan. Gusti Prabowo, sangat memuaskan. Haris Vinarisko, sangat memuaskan. Kendi Wijaya, sangat memuaskan. Kurniadi, dengan pujian. Emrido Andrian, sangat memuaskan. Muhammad Rio Rozi, sangat memuaskan. Nur Fadilah Al-Islami, dengan pujian. Nima Syafira Putri, sangat memuaskan.
Rian Ramadan sangat memuaskan. Sabila Ihsani dengan pujian. Syah Alam Akbar sangat memuaskan. Tias Pahlevi Rejet sangat memuaskan. Uli Kurniawan sangat memuaskan. Wahyu Gunawibowo sangat memuaskan. Wahyudi sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Teknik Elektronika Predikat. Aji Mashari sangat memuaskan. Ahmad Asmi Khatami dengan pujian. Aminuddin dengan pujian. Ari Yuda Putra Pratama sangat memuaskan. Bagus Anantio sangat memuaskan. Dandi Kusuma Wijaya sangat memuaskan. Era Apriliana dengan pujian. Gusairi Rahman sangat memuaskan. Imam Alfarudin sangat memuaskan. Isnan Nugraha Marceris sangat memuaskan. Jerry Alfinser dengan pujian. M. Rizky Hidayat dengan pujian. Marsha Guslita dengan pujian. Mauludin Ahyar sangat memuaskan. Muhammad Fanisyah Bahmadeni sangat memuaskan. Muhammad Fauzan sangat memuaskan. Muhammad Mudatsir Rizky Dwi Putra sangat memuaskan. Muhammad Syafarudin dengan pujian. Nurul Des Ramadina dengan pujian. Randi Saksena sangat memuaskan. Daftar wisuda Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Teknik Industri Strata 1, nama predikat. Andi Alvin Ardiansah sangat memuaskan. Firman Ilyas sangat memuaskan.
Khoiriah Sari, sangat memuaskan. M. Peggy Andrian, sangat memuaskan. Rahmat Apriandi, sangat memuaskan. Siti Safina, sangat memuaskan. Tri Agung Wijaya, sangat memuaskan. Terima kasih. Rektor dan Dekan Fakultas Sains Teknologi disilakan kembali ke tempat. Rector and the Dean of the Faculty of Science Technology, please be seated.